Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, terima kasih sudah pilih video ini ya. Pasti kalian yang sedang nonton video ini akan melakukan ujian P3K tahap 2. Tenang aja, kalian nggak sendiri, kita akan sama-sama membantu kalian semua untuk menaklukkan soal-soal ujian P3K tahap 2 tahun 2025. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung bahas ke contoh soal penggerak swadaya masyarakat. Tapi jangan lupa tonton sampai habis ya. Langsung saja kita mulai dari yang nomor satu. Pertanyaannya, dalam konteks pembangunan daerah tertinggal, fungsi utama penggerak swadaya masyarakat yang paling strategis adalah A. Mengatur distribusi dana hibah dari pemerintah pusat. B. Memfasilitasi penguatan kapasitas lokal berbasis potensi desa. C. Menentukan kebijakan anggaran pembangunan desa. D. Mengawasi penggunaan dana desa secara langsung. Nanti setiap soal Mimin kasih waktu 5 detik buat kamu pilih jawaban yang benar. Setelah itu nanti kita bahas bersama-sama. Jawaban yang benar untuk nomor satu adalah B. Memfasilitasi penguatan kapasitas lokal berbasis potensi desa. Nah, ini alasannya. Mari kita lihat. Peran strategis penggerak swadaya masyarakat di daerah tertinggal adalah pembangunan kapasitas masyarakat agar mampu mengenali, mengelola, dan mengembangkan potensi lokal secara mandiri. Bukan sebagai pengelola teknis atau pengawas, penggerak swadaya masyarakat juga berfungsi sebagai pendamping yang menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pembangunan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 2. Gerakan perubahan sosial berbasis komunitas lebih berkelanjutan karena A. Didorong oleh pejabat pemerintah. B. Berdasarkan pada program nasional. C. Dibangun dari kebutuhan dan partisipasi masyarakat sendiri. D. Dapat dikendalikan oleh penggerak swadaya masyarakat. Jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah C, dibangun dari kebutuhan dan partisipasi masyarakat sendiri. Perubahan yang tumbuh dari dalam komunitas berdasarkan kebutuhan nyata dan partisipasi aktif masyarakat. Lebih berkelanjutan karena ada rasa kepemilikan, tanggung jawab, dan adaptasi terhadap konteks lokal, bukan sekedar hasil instruksi atau program eksternal. Soal nomor 3. Pentingnya analisis pemangku kepentingan dalam identifikasi sasaran penggerak adalah A. Agar dana pembangunan cepat dicairkan. B. Untuk membedakan antara warga desa dan aparat desa. C. Untuk memahami aktor yang berpengaruh dalam proses perubahan. D. Untuk menentukan lokasi kegiatan. Jawaban yang benar untuk nomor 3 adalah C. Untuk memahami aktor yang berpengaruh dalam proses perubahan. Nah, analis ini
Membantu penggerak swadaya masyarakat mengetahui siapa saja yang berperan penting, siapa yang perlu dilibatkan, dan siapa yang bisa menjadi penghambat atau pendorong perubahan. Ini penting untuk menyusun strategi pemberdayaan yang efektif dan inklusif. Kita ke soal yang nomor 4. Penggerak swadaya masyarakat wajib memiliki kompetensi komunikasi karena A. Mereka membuat laporan komunikasi ke dinas. B. Komunikasi adalah alat utama dalam pemberdayaan masyarakat dan membangun kepercayaan. C. Komunikasi diperlukan untuk menyampaikan ke pemerintah. D. Mereka harus menghindari konflik antar warga. Oh iya, kamu juga bisa komen di video ini berapa jawaban kamu yang benar ya. Jawaban yang benar untuk nomor 4 adalah ya. B. Komunikasi adalah alat utama dalam pemberdayaan dan pembangunan kepercayaan. Komunikasi efektif memungkinkan penggerak swadaya masyarakat membangun relasi dengan masyarakat, menyampaikan informasi dengan empati, dan mendorong partisipasi. Tanpa komunikasi yang baik, pendekatan pemberdayaan sulit berhasil karena akan gagal membangun kepercayaan dan keterlibatan. Lanjut soal yang kelima. Dalam kerangka kerja penggerak swadaya masyarakat, keberlanjutan pembangunan desa sangat bergantung pada A. Infrastruktur yang telah dibangun pemerintah. B. Jumlah pemerintah yang masuk desa. C. Kemampuan masyarakat mengorganisasi dirinya sendiri. D. Peran aktif kepala desa dalam setiap forum. Mimin kasih waktu 5 detik buat kamu pilih jawaban yang benar. Jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah C. Kemampuan masyarakat mengorganisasi dirinya sendiri. Keberlanjutan pembangunan sangat tergantung pada seberapa mampu masyarakat mengambil alih peran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Ini menjadi indikator bahwa pemberdayaan berhasil menciptakan kemandirian sosial. Nomor 6. Tujuan utama dari penggerak swadaya masyarakat adalah A. Meningkatkan produktivitas aparat desa. B. Mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. C. Mengalihkan beban pembangunan pada masyarakat. D. Mengatur ulang struktur pemerintahan desa. Untuk nomor 6, jawaban yang benar adalah B. Mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Swadaya berarti mengandalkan kekuatan sendiri. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang berdaya, yang tidak selalu menunggu bantuan luar, tetapi mampu mengelola dan memecahkan masalah secara mandiri dengan potensi yang ada. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 7. Salah satu fungsi strategis penggerak swadaya masyarakat dalam musyawarah desa adalah
A. Memastikan keputusan pemerintah desa tidak berubah. B. Menjadi moderator diskusi antar warga. C. Memfasilitasi dialog antara pembangunan dan warga. D. Menyusun anggaran pembangunan desa. Jawaban yang benar untuk nomor 7 adalah C. Memfasilitasi dialog antara pembangunan dengan warga. Penggerak swadaya masyarakat bukan pengambil keputusan, melainkan fasilitator yang memastikan proses musyawarah berjalan partisipatif, inklusif, dan memperhatikan suara semua elemen masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas. Sekarang soal nomor 8. Indikator keberhasilan penggerak swadaya masyarakat dalam pembangunan transmigrasi adalah A. Jumlah fasilitas yang dibangun di daerah transmigrasi. B. Ketersediaan surat tanah bagi seluruh transmigran. C. Terbentuknya komunitas sosial yang solid dan mandiri. D. Pendapatan daerah meningkat signifikan dalam 1 tahun. Jawaban yang benar untuk nomor 8 adalah C. Terbentuknya komunitas sosial yang solid dan mandiri. Keberhasilan tidak hanya diukur dari aspek fisik atau administratif, tapi dari seberapa kuat keterikatan sosial antar warga, transmigran, dan kemampuan mereka membangun kehidupan bersama secara mandiri di lingkungan baru. Soal selanjutnya nomor 9. Mengapa strategi komunikasi interpersonal lebih efektif dalam gerakan perubahan sosial di desa? A. Karena lebih hemat biaya dibandingkan kampanye media. B. Karena pesan dapat disesuaikan dan pembangunan kepercayaan langsung. C. Karena komunikasi interpersonal adalah bagian dari program formal. D. Karena memungkinkan penggerak swadaya masyarakat mengambil keputusan cepat. Nomor 9, jawaban yang benar adalah B. Karena pesan dapat disesuaikan dan membangun kepercayaan langsung. Komunikasi interpersonal menciptakan ruang dialog dua arah yang hangat dan kontekstual, sesuai budaya lokal. Ini sangat efektif untuk menyampaikan ide perubahan sosial di masyarakat yang masih mengutamakan hubungan personal dan komunikasi lisan. Kita langsung ke soal yang terakhir atau soal nomor 10. Apa tantangan terbesar dalam pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal menurut perspektif penggerak swadaya masyarakat? A. Kurangnya bantuan dari pemerintah pusat. B. Resistensi terhadap outsider dan perubahan sosial.
C. Kurangnya tenaga pengajar di desa. D. Minimnya dana desa setiap tahun. Jawaban untuk soal terakhir adalah B. Resistensi terhadap outsider dan perubahan sosial. Tantangan utama bukan selalu soal dana atau sumber dana, melainkan penolakan budaya terhadap perubahan dan ketidakpercayaan terhadap orang luar. Ini memerlukan pendekatan sosial yang sensitif dan komunikasi yang membangun kepercayaan. Nah, kamu dari 10 soal tadi berhasil menjawab yang benar berapa nih? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jika kalian ingin mendapatkan soal lebih banyak lagi, kalian bisa ada di gabung grup P3K tahap 2 tahun 2025. Linknya ada di bio. Dan kalian bisa langsung chat admin untuk dapatkan diskon spesial di bulan Mei ini. Thank you.